Banjir besar yang melanda Sumatera hari ini, percaya atau tidak, awal benihnya sudah ditanam sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Bukan oleh alam, Cis, tapi oleh manusia. Banjir bandang yang terjadi saat ini bukan hanya bencana alam, ia adalah jejak panjang dari pohon demi pohon yang tumbang. Dari masa penjajahan hingga era modern, dari kapak kolonial, gergaji mesin, hingga ganasnya ekskavator saat ini. Pertanyaannya, jika jejak kerusakan ini dimulai sejak zaman kolonial, apa yang sebenarnya terjadi setelah Indonesia merdeka? Apakah kita memperbaikinya atau justru memperparahnya? Nah, Cis, mari kita simak bersama perjalanan kelam pembabatan hutan dan bagaimana Indonesia memanen akibatnya hari ini. Sebelum kolonialisme Eropa memperkuat eksploitasinya, hutan di Nusantara relatif terjaga. Ketika kekuatan kolonial, VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan, hutan mulai dipandang sebagai sumber daya ekonomi. Di masa kolonial Belanda, hutan-hutan Indonesia bukan dipandang sebagai penyangga kehidupan, melainkan sebagai komoditas. Kayu jati, meranti, hingga damar ditebang habis-habisan untuk kapal, rel kereta, dan industri kolonial. Di Jawa, sistem kultur stelsel membuat jalan bagi pembabatan hutan demi kebun tebu dan kopi. Sistem ini mengharuskan penduduk menanam tanaman komoditi ekspor sebanyak 20% dari lahan yang dimiliki. Sistem ini mengakibatkan kerusakan parah hutan Indonesia. Sejak abad ke-19 sampai awal abad ke-20, kolonial memberlakukan regulasi hutan seperti Reglemen Hutan tahun 1913 yang memberi izin bagi swasta dan pemerintah untuk mengambil kayu secara besar-besaran. Kemudian hal ini dikembangkan oleh sistem manajemen hutan modern, semacam unit pengelolaan seperti Houtvestrich. Hal itu diperuntukkan untuk produksi dan harvest secara sistematis, Cis. Hasilnya, eksploitasi hutan secara masif tanpa pertimbangan lingkungan atau regenerasi. Di Sumatera, perkebunan tembakau deli dan sawit awal abad ke-20 mempercepat hilangnya tutupan hutan alami. Dengan hutan yang terus dikeruk, apa konsekuensinya bagi alam, khususnya sungai, tanah, dan masyarakat lokal? Hutan yang tadinya menyerap air berubah menjadi ladang perkebunan. Sungai kehilangan penopang, tanah kehilangan pegangan. Begitu hujan turun, air tak lagi meresap, ia turun sebagai bencana. Catatan kolonial bahkan menggambarkan banjir besar di Sumatera pada tahun 1930-an, tepat setelah ekspansi perkebunan besar-besaran dilakukan. Polanya sama seperti yang kita lihat hari ini, Cis. Dan di Banyuwangi pernah mengalami banjir bandang yang terjadi pada tahun 1939. Banjir disebabkan karena alih fungsi lahan besar-besaran. Banyuwangi yang kaya akan potensi hutan asli jadi sasaran keuntungan kolonial Belanda. Banyak alas atau hutan ditebangi dan dijadikan lahan perkebunan serta pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air untuk mencegah banjir. Akibatnya, banjir merusak jalan, jembatan, perkebunan, dan pertanian. Kejadian ini menyebabkan kerugian material dan ekologis. Dampak lingkungan bukan hanya banjir bandang semata, Cis, tapi juga adanya degradasi das, kekeringan, dan erosi di beberapa wilayah misalnya seperti Jawa dan Madura. Deforestasi menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis. Alih fungsi lahan mengganggu keseimbangan hidrologi. Akibatnya, ketersediaan air untuk masyarakat turun, irigasi terganggu, banjir dan kekeringan makin rawan. Meski sudah ada regulasi termasuk larangan pembakaran hutan di masa kolonial perundang-undangan, realita yang terjadi di lapangan tetap mengeksploitasi hutan yang ada, Cis. Lalu, bagaimana nasib hutan Indonesia setelah kemerdekaan? Apakah pola ini berubah atau justru makin memburuk? Setelah kemerdekaan, pengelolaan hutan di Jawa dialihkan kepada lembaga negara seperti Perum Perhutani. Namun di luar Jawa, terutama Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, tekanan terhadap hutan terus berlangsung, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, industri kayu, dan pertanian intensif. Hutan sebagai aset ekonomi dianggap lebih prioritas daripada konservasi. Kalau sudah begitu, seberapa parah kerusakan hutan nasional akibat transformasi ekonomi pasca kemerdekaan itu? Menurut studi terbaru pada 1950, sekitar 78,3% dari daratan Indonesia tertutup hutan. Tetapi pada 2017 tinggal 46,8%.
Artinya dalam kurun 67 tahun sekitar 35% dari total wilayah daratan, lebih dari 66 juta hektar terkena deforestasi dengan rata-rata 985.200 hektar per tahun. Penebangan besar-besaran ini tentu memicu bencana, tapi seberapa sering hutan kita benar-benar hilang dan bagaimana dampaknya di zaman modern? Di awal abad ke-21 deforestasi tetap tinggi. Dari 2000 hingga 2009, Indonesia kehilangan hutan alami mencapai 1,4 juta hektar per tahun. Meski sempat turun di tahun 2009 hingga 2013, yaitu sekitar 1,1 juta hektar per tahun, tapi kembali lagi meningkat di tahun 2013 hingga 2017 ke 1,4 juta hektar per tahun. Artinya, meskipun Indonesia sudah merdeka, tekanan terhadap hutan tetap masif, kadang bahkan semakin besar. Tapi jika deforestasi terus terjadi, apakah ini hanya soal kayu dan tanaman, atau membawa dampak yang jauh lebih berat bagi ekosistem dan manusia? Hutan yang hilang menyebabkan hilangnya fungsi penting, penyerap air, penahan erosi, penyimpan karbon, rumah bagi keanekaragaman hayati. Hilangnya ini membuat tanah lebih rentan oleh longsor, banjir menjadi lebih parah, pola yang sama sejak masa kolonial sampai sekarang. Selain itu, hilangnya habitat hutan mengancam flora dan fauna, spesies endemik dan satwa liar terdesak. Banyak wilayah hutan tropis dan gambut yang semula rapat kini berubah menjadi perkebunan, tambang, atau area produksi. Di area rawa gambut dan hutan gambut, drainase dan konversi menyebabkan pelepasan karbon besar, memperparah perubahan iklim global. Lalu dari semua periode ini, kapan kerusakan paling parah terjadi? Siapa pemimpin atau era yang paling bertanggung jawab? Berdasarkan data penurunan hutan secara masif bukan hanya pada masa kolonial, deforestasi cepat dan luas terjadi terus bahkan puluhan tahun setelah kemerdekaan, Cis. Publikasi menunjukkan periode 1950 hingga 2017 sebagai periode kehilangan hutan besar. Sekitar 66 juta hektar lebih hilang hutan Indonesia. Di era modern 2000 hingga 2017 laju deforestasi sangat tinggi. Menurut Forest Watch Indonesia sekitar 1,1 hingga 1,4 juta hektar tahun. Dan jika ada periode yang paling menentukan arah kehancuran hutan Indonesia, maka itu adalah era Presiden Soeharto. Di bawah Orde Baru, hutan diperlakukan sebagai komoditas politik dan ekonomi. HPH, hak pengusahaan hutan, dibagikan kepada kelompok bisnis besar, konglomerat, dan kroni-kroni politiknya. Konsesi seluas provinsi diberikan dalam selembar kertas. Indonesia menjadi eksportir kayu tropis terbesar di dunia. Setelah Soeharto jatuh, banyak yang berharap hutan Indonesia dipulihkan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Era Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati diwarnai demokratisasi izin. Ketika kewenangan daerah diperluas, kepala daerah berlomba mengeluarkan izin tambang, izin sawit, dan izin perkebunan. Menurut data berbagai penelitian internasional, pada 1998 sampai 2000, pembalakan liar merajalela, tidak ada pengawasan. Negara sibuk menyusun ulang sistem politik, hutan menjadi ATM politik lokal. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, citra Indonesia di dunia internasional tampak lebih baik. Pemerintah membuat perjanjian konservasi, memperketat penegakan hukum, dan membentuk lembaga lingkungan baru. Namun, fakta lapangan mencatat hal yang berbeda. Kalian ingat video ini, Cis? In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, ekspansi sawit dan industri pulp and paper justru mencapai skala terbesar pada periode ini. Selama 2004 hingga 2014, perkebunan sawit tumbuh dari 6 juta hektar menjadi lebih dari 10 juta hektar. Pada era inilah video ini ada. Industri kayu dan pulp memperluas ribuan hektar konsesi baru. Pembukaan lahan gambut menyebabkan kebakaran besar tahun 2006 dan 2013. Deforestasi tetap tinggi, berkisar 1 sampai 1,5 juta hektar per tahun. Kenapa bisa begitu?
Karena ekonomi Indonesia sedang naik, Cis. Permintaan global untuk minyak sawit dan pulp melonjak. Hutan Sumatera menjadi korban. Hutan Lesser terus terfragmentasi. Tapanuli dan Sibolga kehilangan hutan dataran rendahnya. Bukit Barisan digerus oleh tambang emas dan batu bara. Presiden Joko Widodo dianggap sebagai pemimpin pertama yang melakukan moratorium izin hutan primer dan gambut secara serius, Cis. Perluasan tambang di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera meningkat tajam. Infrastruktur besar membuka akses jalan ke area yang sebelumnya terisolasi. Tapi hal itu masih setengah jalan dari cerita kepemimpinannya. Sebab, pada periode yang sama, ekspansi tambang nikel, smelter, dan perkebunan sawit tetap bertambah. Laporan lingkungan menyebutkan deforestasi menurun di hutan primer, tetapi tinggi di hutan sekunder. Memang ada penurunan laju deforestasi pada beberapa tahun awal, tapi secara politik, era Presiden Jokowi adalah era pembangunan cepat, era konsesi tambang besar, era pembukaan jalan lodging terselubung melalui infrastruktur, era di mana hutan bukan lagi prioritas utama pembangunan. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan era Presiden Prabowo? Era Presiden Prabowo Subianto baru berjalan 1 tahun, sehingga evaluasi menyeluruh belum bisa dilakukan. Namun, kalau melihat video ini, saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut, apa itu katanya apa? Membahayakan, apa itu, deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya, dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Dan video terbaru pada tanggal 5 Desember 2025 di acara sebuah partai ini, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. juga adanya kebijakan soal hilirisasi di periode ini membuat kita berpikir apakah Indonesia akan lebih baik. Belum lagi adanya perluasan smelter dan tambang yang dipercepat karena permintaan nikel dan bahan baku industri hijau yang meningkat. Adanya pembukaan lahan di beberapa provinsi Sumatera yang naik, kasus pembalakan liar yang muncul kembali di beberapa wilayah. Lalu apakah ada harapan? Apakah kita bisa merehabilitasi kembali hutan dan menyelamatkan masa depan? Meskipun kerusakan begitu dalam dan luas, bukan berarti harapan sudah hilang, Cis. Banyak lembaga dan komunitas sekarang menyerukan konservasi, reforestasi, dan kebijakan berkelanjutan. Tapi, agar harapan itu nyata, butuh kesadaran kolektif dari semua pihak bahwa hutan bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan penyelamat kehidupan, air, iklim, keanekaragaman hayati, dan masa depan generasi. Kita semua punya tanggung jawab, Cis, sebagai warga, sebagai konsumen, dan generasi penerus. Apakah kamu siap memilih keberlanjutan lestarinya ekosistem daripada keuntungan jangka pendek? Apakah kita mau mengulang kesalahan masa lalu atau memperbaiki untuk generasi mendatang? Bagaimana jika menyelamatkan hutan sekarang artinya menyelamatkan masa depan kita sendiri? Oke, Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya, Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.